Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau? Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, kerinduan kita untuk menanti kedatangan Sang Immanuel sudah semakin mendekat. Pada hari ini, seluruh warga Katolik memasuki Minggu Advent yang ketiga, yang biasa kita pahami sebagai Minggu Gaudete, sukacita. Secara simbolik, sukacita ini digambarkan lewat lilin Advent yang dinyalakan pada minggu ini bukan berwarna ungu, melainkan berwarna merah muda, pink. Hal ini ingin menunjukkan bahwa janji Allah untuk menyelamatkan umat manusia seperti yang telah dinubuatkan oleh para nabi akan segera tergenapi. Karena itu, kita yang sedang menanti kedatangan Sang Juru Selamat sudah siap dengan penuh kerinduan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Allah, sabda Tuhan yang kita renungkan pada kesempatan ini diwarnai dan dikemas dengan suasana bahagia dan sukacita, serta penuh pengharapan. Dalam bacaan pertama, Nabi Yesaya sebagai utusan Allah dengan sangat indah melukiskan tanda-tanda orang yang selalu berjaga-jaga serta berpengharapan akan kedatangan Juru Selamat.
Sebagai pribadi utusan Tuhan, Yesaya diperintahkan untuk menyatakan kasih-Nya terhadap orang-orang miskin, menderita, dan tertindas. Sebab penyelamat yang kita nantikan datang bukan untuk membinasakan, melainkan memelihara, menyelamatkan, menyembuhkan orang yang hatinya remuk, serta memberitakan pembebasan kepada para tawanan. Dasar pengharapan tersebut merupakan keyakinan bahwa Allah itu Maha Pengasih, berbelas kasih. Pengharapan akan Allah mampu melahirkan sukacita dan kebahagiaan, bukan saja bagi manusia, tapi berlaku kepada semua makhluk ciptaan Allah. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Allah, pentingnya hidup dalam sukacita juga diwartakan oleh Santo Paulus kepada jemaat di Tesalonika dalam bacaan kedua. Ia menegaskan bahwa sikap orang beriman dalam menantikan kedatangan Tuhan meski dibarengi dengan sukacita, rasa syukur, dan tekun berdoa. Paulus mengharapkan umat di Tesalonika tetap setia dan tidak lupa bersyukur, sehingga Roh Allah yang ada di dalam diri mereka tetaplah bercahaya. Sikap inilah yang perlu diteladani oleh semua umat Kristiani saat ini. Dalam mempersiapkan kedatangan Tuhan, jangan membiarkan diri dikuasai oleh segala ketakutan, kepanikan, dan kenikmatan duniawi. Tetapi isilah hidup kita dengan penuh rasa syukur dan pertobatan. Saudara-saudariku yang terkasih, Allah itu sumber dan puncak segala cinta. Allah rela hadir ke dunia demi melawat umat-Nya. Wujud nyata cinta Allah kepada manusia hadir dalam dan melalui pribadi Yesus Kristus. Dialah pusat dan puncak keselamatan. Kepadanya lah kita gantungkan seluruh hidup dan pengharapan kita. Saudara-saudari, Kristus datang menghadirkan wajah sukacita bagi orang-orang yang berharap kepadanya. Sebagaimana dalam bacaan pertama dan kedua, Injil juga melukiskan bagaimana rahmat Allah itu bekerja dalam diri manusia. Rahmat Allah tidak pernah mengecewakan manusia, namun justru memberi penghiburan dan pengharapan. Upaya kita dalam menyambut kedatangan Tuhan harus disertai dengan sikap pertobatan dan pembersihan diri, bukan dengan sikap diam dan pasrah pada keadaan. Saudara-saudariku yang terkasih, salah satu faktor yang membuat hati kita tertutup terhadap rahmat Allah ialah kesombongan dan puas diri atas segala yang telah kita dapatkan. Kita merasa bahwa kita sukses dan menjadi orang terkenal berkat kemampuan dan usaha kita sendiri. Kita kadang lupa bahwa apa yang saat ini kita nikmati dan kita miliki merupakan karisma, karunia, dan pemberian dari Allah. Setiap orang sesungguhnya memiliki kemampuan dan karisma yang berbeda-beda. Namun, bukan berarti dengan mudah mengabaikan atau memandang rendah orang lain, atau mengklaim dirinya sendiri jauh lebih penting dan hebat dari orang lain. Memang sah-sah saja menjadi orang terkenal seperti para selebriti, para politikus, musisi kelas internasional. Namun, hal tersebut tidak berarti bahwa kita sungguh lebih baik dan hebat daripada orang lain.
Saudara-saudari seiman, Yohanes Pembaptis adalah salah satu pribadi yang perlu dijadikan teladan dalam bersikap rendah hati. Ia adalah pribadi yang lepas bebas dari himpitan kenikmatan serta kekhawatiran duniawi. Yohanes adalah selebriti hasil karya ilahi, figur dan teladan hidup yang penuh sukacita. Ia hadir sebagai pribadi yang rendah hati, tampil dengan perawakan sederhana, serta mengidentifikasikan dirinya seperti orang biasa pada umumnya. Banyak orang kagum melihat perilakunya, terkesima mendengar khotbah-khotbah yang ia sampaikan. Sehingga banyak yang mengklaim bahwa dirinya adalah seorang Mesias yang sudah lama dinanti-nantikan oleh bangsa Israel. Saudara-saudariku yang terkasih, kebijaksanaan yang dimiliki oleh Yohanes Pembaptis membuatnya tidak mudah tergiur oleh popularitas diri. Ia dengan tegas menyangkal berbagai pandangan orang tentang kehebatan dirinya. Yohanes Pembaptis mengakui dirinya sebagai sarana, suara yang berseru-seru di padang gurun untuk mengumumkan dan mempersiapkan kedatangan Sang Mesias. Yesus Kristus adalah Mesias yang sesungguhnya dinantikan bangsa Israel, bukan dirinya. Bahkan untuk membuka tali kasutnya pun bagi Yohanes sendiri pun tidak layak. Saudara-saudariku seiman, nasihat Injil untuk kita pada Minggu Advent yang ketiga ini mengajak kita sekaligus dan menuntut kita untuk tetap bersikap rendah hati. Sikap rendah hati adalah pintu bagi kita untuk semakin mudah mendapatkan berkat dan rahmat dari Allah. Yohanes adalah sosok pribadi yang pantas kita jadikan sebagai model untuk mengalami kemuliaan Allah dalam seluruh aspek hidup kita. Banyak orang sombong dan angkuh menuai kegagalan. Gagal dalam menjalin hubungan dengan sesama. Begitu juga halnya gagal dalam membangun relasinya dengan Tuhan. Selain itu, kita juga diajak untuk tetap bersyukur. Banyak di antara kita yang tidak merasakan kehadiran Tuhan karena lupa bersyukur. Orang yang selalu bersyukur dan tetap bersikap rendah hati adalah orang-orang yang sudah matang dalam menyambut kedatangan Tuhan dalam hidupnya. Tuhan memberkati. Allah yang Maha Rahim, kami bersyukur atas karunia hidup yang masih boleh kami alami di masa Advent ini. Semoga masa ini membuat kami mampu mengisi dan menggunakannya dengan melakukan hal-hal yang baik dan berkenan di hadapan-Mu. Mampukan kami untuk tetap bersikap rendah hati dan tahu bersyukur, sehingga kami sungguh siap dan layak menyambut kehadiran-Mu. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.